Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa perkuliahan kita dalam pertemuan ini akan membahas dan mendiskusikan tentang bilangan real, ya, di mana dalam kajian bilangan real tadi ada beberapa teorema yang akan kita pelajari bersama dalam pertemuan kali ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan ini pembelajaran tentang pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa sesuai dengan MPS, rencana perkuliahan semester yang sudah saya share dalam pertemuan sebelumnya, bahwa CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah kita, ya, dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep sistem bilangan real dalam rekonstruksi bukti langsung atau tidak langsung. Ya, minimal ada 5 teorema di dalam bilangan real dalam bentuk pembuktian. Sedangkan sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan dalam pertemuan kali ini adalah kita masuk ke dalam pertemuan kelima di sini, bahwa mahasiswa mampu mengidentifikasi sifat aljabar, ya, dalam sistem bilangan real untuk menyelesaikan, ya, 5 masalah dalam pembuktian. Oke, termasuk nanti jika memungkinkan saya akan juga mengulas tentang sifat urutan, ya, sehingga nanti mahasiswa mampu, ya, mengidentifikasi sifat urutan dalam sistem bilangan real untuk menyelesaikan 5 masalah dalam pembuktian, ya, sebagai bahan dari dalam pertemuan yang akan datang. Oke, jadi itu yang akan kita capai dalam pertemuan kali ini. Kemudian saya juga akan menyampaikan bahwa hal penting yang akan kita peroleh ketika belajar tentang sifat aljabar maupun sifat terurut dalam bilangan real ini kaitannya dengan kesiapan saudara sebagai seorang mahasiswa calon guru nantinya adalah tidak terlepas dari keterkaitan antara bilangan real ini dengan matematika sekolah. Seperti itu. Nah, bisa saya sebutkan di sini bahwa sistem bilangan real di sini saya kutip, ya, dari salah satu jurnal ilmiah matematika, sains dan teknologi, ya. Di sini ada artikel yang judulnya adalah koneksi analisis real dan matematika sekolah, identifikasi pada mahasiswa calon guru matematika. Di sini dijelaskan bahwa dengan mempelajari sifat aljabar maupun sifat terurut dalam bilangan ini tidak terlepas dari keterhubungan antara materi analisis real ini dengan matematika sekolah. Saya sebutkan di sini bahwa sistem bilangan real itu terdapat dalam materi matematika sekolah, yaitu sifat operasi hitung, bilangan, bulat, dan pecahan yang ada pada materi SMP kelas 7. Kemudian ada juga sistem bilangan real, dalam hal ini nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu juga ada pada materi SMP kelas 7 dan juga SMA kelas 10. Kemudian ada juga di sini sistem bilangan real yang merupakan kesamaan segitiga. Itu nanti kita akan temui jika Anda belajar mengajar di SMA kelas 10, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi itu beberapa contoh keterkaitan antara
Berikutnya saya akan mencoba memeriksa kira-kira apakah tugas yang di pertemuan yang lalu yang sudah Anda kerjakan sudah selesai. Oke, sudah selesai ya. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Saudara-saudara, baik, kita akan mulai perkuliahan kita. Saya minta Anda sekarang duduk secara berkelompok, ya. Saya minta Anda duduk dalam bekerja dalam kelompok. Mungkin untuk mempermudah, saya minta Anda berhitung, ya, 1, 2, 3. Kemudian nanti Anda akan berkelompok sesuai dengan bilangan yang Anda sebutkan. Oke, begitu ya, bisa dipahami? Oke, ya. Oke, nah sekarang saya akan membagikan materi sekaligus LKM di sini pada setiap kelompok. Oke, silakan Anda lihat-lihat dulu seperti apa materi dan LKM-nya. Oke. Nah, oke, setiap kelompok sudah mendapatkan materi dari LKM, sudah? Oke, nah sekarang berikutnya adalah saya mau kelompok 1, ya. Kelompok 1 silakan saya kasih waktu untuk belajar tentang sifat aljabar pada bilangan real, ya, pada 2.1.1. Oke, dan kelompok 2 silakan Anda pelajari teorema 2.1.2, ya. Terus kemudian teorema kelompok 3 silakan Anda pelajari tentang teorema 2.1.3. Oke. Nah, saya kasih Anda waktu 10 menit, ya, untuk berdiskusi dengan teman sekelompok Anda terkait dengan teorema yang sudah saya bagi tadi. Ya, silakan Anda diskusi, ya, kurang lebih 10 menit, maksimal 10 menit untuk mendiskusikan tentang teorema tadi. Kesulitan enggak? Hah? Gimana? Ada yang kesulitan? Tidak ya? Nah, nanti tugas kalian adalah Anda coba kasih contoh, ya toh, implementasi dalam implementasi dari definisi yang tadi A1 sampai definisi D tadi. Anda kasih contoh bagaimana definisi itu bisa diterapkan dalam bilangan real. Kasih contoh misalnya
misalkan kalau A plus B sama dengan B plus A, nah itu contohnya adalah bilangan trig apa kira-kira, gitu ya. Oke, terus kemudian sampai D, Anda kasih contoh masing-masing satu. Nah, terus nanti Anda juga perlu menjelaskan apa yang ada di bawah, keterangan yang ada di bawah itu ya, seperti apa gitu ya, A1 sampai D ya. Oke, nah ya sekarang ke kelompok 2. Saya mau tanya dulu, apakah kalian merasa kesulitan memahami teorema 2.1/2? Sudah bisa dipahami ya. Jadi begini, selain Anda nanti menjelaskan terkait dengan teorema 2.1/2, coba Anda kasih contoh ya, penerapan dari teorema itu dalam bilangan trig itu seperti apa, kasih contoh ya, sehingga nanti ketika Anda mempresentasikan teorema 2.1/2, nanti Anda sertai dengan contoh gitu ya. Kelompok 3, bagaimana kelompok 3? Apakah kalian merasa kesulitan memahami teorema 2.1/3? Tidak kesulitan ya, yakin ya? Oke, kalau tidak kesulitan, coba nanti Anda berikan contoh ya, penerapan 2.1/3 ini dalam bilangan trig itu seperti apa ya. Kan di situ ada dua ya komponennya ya, ada teorema 2.1/3A, ada yang 2.1/3B. Nah, itu seperti apa penerapannya? Nah, termasuk juga Anda jelaskan keterangan dalam LKM itu di paragraf ini. Nah, di bawahnya ini kira-kira seperti apa itu maksudnya, gitu ya. Nanti kita akan presentasi. Oke, silakan lanjutkan. Ya, setiap kelompok secara bergantian mempresentasikan ke depan apa yang sudah dipelajari ya. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, silakan yang mewakili lanjut ke depan. Ini sebetulnya yang lain silakan menyimak ya, bisa sambil melihat slide di depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kelompok kami membahas tentang sifat aljabar dari bilangan real. Yang pertama itu ada sifat komutatif dari penjumlahan. Oke, silakan Uma. Baik, terima kasih atas kebenarannya. Langsung saja dari sifat aljabar yang telah diterapkan, bisakah kita jelaskan terkait perbedaan sifat pada identitas penjumlahan dan identitas perkalian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini sifat identitas dari penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau penjumlahan itu identitasnya 0, kalau perkalian itu identitasnya 1. Dimana kalau sifat identitas itu dari definisi kalau
bilangan itu dijumlahkan atau dikalikan oleh bilangan tersebut, hasilnya adalah bilangan tersebut sendiri. Jadi dimana kalau untuk penjumlahan 0 tambah A itu hasilnya tetap A, dan untuk perkalian 1 dikali A juga hasilnya A. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke. Nah, saya akan memberikan penguatan di sini bahwa dalam sifat aljabar itu dibedakan jadi dua. Benar tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, bahwa ada sifat aljabar penjumlahan, ada sifat aljabar untuk perkalian, ya. Jadi empat sifat untuk penjumlahan dan 4 sifat untuk perkalian. Ditambah lagi ada satu, yaitu kombinasi antara penjumlahan dan perkalian yang disebut dengan sifat distributif, ya, perkalian terhadap penjumlahan. Oke. Sebagaimana yang kita lihat di dalam slide, bahwa pada sifat penjumlahan itu yang pertama A plus B itu sama dengan B plus A untuk semua AB dalam bilangan real. Ya, sebenarnya contoh yang ada di sini sudah benar, tapi kalau contoh yang ada di sini itu masih seputar bilangan cacah dan juga bilangan bulat. Ya, artinya bahwa bilangan real itu sebagaimana kita tahu itu kan terdiri dari bilangan apa? Bilangan asli, ya loh. Kemudian ada 0 di situ, ya. Sehingga gabungan dari bilangan asli dan 0 itu adalah bilangan cacah. Terus kemudian ada juga di lebih luas lagi lingkupnya adalah bilangan bulat, ya. Bahwa contoh yang ada di sini, ya, masih belum variatif. Artinya di sini dari contoh yang disebutkan ini bahwa terlihat bahwa contoh yang digunakan masih dalam konteks bilangan cacah dan bilangan asli seperti itu, ya. Padahal lingkup bilangan real itu cukup luas. Di dalamnya itu ada bilangan bulat, positif, negatif, ada bilangan rasional, dan bahkan ada bilangan rasional. Jadi apa yang tertulis di situ, ya, definisi A1 sampai A4 itu sebenarnya berlaku untuk semua bilangan yang saya sebutkan tadi. Termasuk juga di dalam komutatif, di dalam konteks perkalian, gitu ya. Ada di situ sifat komutatif, ada di situ sifat asosiatif. Kemudian yang ketiga di situ ada sifat identitas tadi yang disebutkan tadi, ya. Kemudian yang keempat di situ ada sifat balikan, ya, balikan dari satu bilangan dalam perkalian. Kemudian dari yang terakhir, di situ ada kombinasi, ya, antara penjumlahan sifat bilangan real dalam konteks penjumlahan dan perkalian. Di situ yang disebut sebagai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi seperti itu, gitu ya. Oke. Dua untuk menjelaskan teorema 2.1.2. Silakan lagi. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon teman-teman perhatikan, ya, apa yang sudah disampaikan. Oke, silakan. Tadi sudah dipresentasikan teorema 2.1.2 oleh kelompok 2. Silakan kelompok yang lain bertanya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok 1. Kelompok 3 ada pertanyaan? Atau dari kelompok 2 sendiri ada pertanyaan? Berarti sudah cukup jelas, ya? Oke, silakan. Ini kembali ke tempatnya. Oke, nah
Saya akan memberikan penguatan sedikit ya terkait dengan teorema ini 2.1.2 ini. Kalau Anda perhatikan di sini ya, pembuktian dalam teorema 2.1.2 itu selalu berakar dari definisi yang sudah kalian pelajari tadi. Jadi kita tidak bisa lari dari situ, selalu merujuk kepada definisi yang ada pada 2.1.1 tadi, ya kan? Sifat aljabar bilangan real dalam penjumlahan maupun perkalian. Jadi seperti yang tadi jelaskan tadi. Nah, kemudian tadi yang mungkin sedikit terlewat adalah yang C, saya perhatikan C. Dalam teorema 2.1.2 itu dia dikatakan begini, bahwa jika A elemen R maka A kali 0 sama dengan 0. Ini adalah satu teorema. Ya, A kali 0 sama dengan 0. Nah, ketika Anda menyebutkan misalkan bagaimana cara membuktikan A kali 0 sama dengan 0? Misalkan 3, katakanlah A sama A itu 3. 3 kali 0 sama dengan 0. A setengah kali 0 sama dengan 0. A min 1 kali 0 sama dengan. Nah, itu yang Anda sebutkan tadi itu adalah contoh, bukan pembuktian. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Anda bisa lihat contohnya di situ bahwa A itu bisa dinyatakan ke dalam ya A ditambah 0. Ya, A itu dapat dinyatakan ke dalam A ditambah 0. Nah, kemudian 0 tadi bisa dinyatakan dalam A kali 0. Ya, A kali 0 adalah salah satu sifat perkalian, ya, bukan identitas ya. Oke. Nah, Anda bisa lihat di situ bahwa lagi A itu bisa dinyatakan ke dalam A kali 1. Ya, sehingga bisa difaktorkan di situ ke dalam A kali 1 plus 0. 1 plus 0 adalah 1, A kali 1 sama dengan A. Nah, itu menunjukkan bahwa A kali 0 itu adalah 0. Seperti itu. Saya mau menunjukkan bahwa perkuliahan kita terkait analisis real ini sebenarnya juga mengacu kepada riset. Ya, ada 2 riset yang di awal tadi sudah saya sebutkan, yaitu tentang bagaimana koneksi antara analisis real dan matematika pola, ya. Nah, khususnya dalam sifat aljabar ya maupun sifat terurut bilangan real itu jelas ya keterhubungannya antara matematika di universitas yang kita pelajari saat ini dengan nanti matematika sekolah baik di SMP maupun di SMA. Nah, kemudian yang kedua, saya juga di sini ada satu artikel ilmiah ya yang berjudul implementasi pembelajaran peta konsep ya pada materi sistem bilangan real. Nah, untuk belajar bilangan real ya tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit bahwa kita mesti mengacu kepada definisi. Jadi sebelum kita belajar teorema ya kita mesti pahami dulu definisi. Jadi yang paling ada di atas itu adalah definisi. Baru kita mengkaji teorema. Untuk membuktikan teorema, definisi tidak bisa kita buktikan. Tapi teorema maupun anak teorema seperti koroleri itu perlu kita tahu bagaimana itu dibangun seperti itu. Nah, untuk membuktikan itu semua kita harus kembali lagi kepada definisi seperti itu. Teorema juga bisa dibuktikan berdasarkan teorema sebelumnya. Itu yang dimaksud sesuai dengan hasil riset yang saya sebutkan tadi, yaitu terkait dengan implementasi ya peta konsep dalam materi sistem bilangan real. Jadi kita bisa petakan dulu konsep definisi itu seperti apa, baru kita turunkan ke dalam teorema, koroleri, dan bahkan ketika kita menyelesaikan soal seperti itu. Oke. Baik. Kita tadi sudah belajar tentang 3 teorema, ya, termasuk bagaimana kita membuktikan situ. Saya mau bertanya, kira-kira apa yang sudah kita pelajari dalam perkuliahan ini? Kelompok 1, bagaimana? Apa saja yang sudah kita pelajari dalam perkuliahan ini? Sifat aljabar pada bilangan real, yaitu ada 2, yaitu apa? Sifat penjumlahan dan sifat perkalian.
Ada berapa sifat penjumlahan? Ada 4. Maka lihat ada berapa? Ada 4. Ditambah lagi ya sifat distributif. Maka lihat terhadap penjumlahan. Jadi itu harus betul-betul Anda ingat, gitu ya. Bagaimana cara mengimplementasikan nanti dalam pengerjaan soal. Kemudian di teorema kelompok 2, teorema 2.1.2. Nah, itu terkait apa? Pembuktian teorema. Iya, pembuktian teorema seperti itu ya. Di situ ada berapa? Ada berapa komponen? Di situ ada 3. Ya, ada 3. Termasuk bagaimana cara membuktikannya di situ. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan dalam teorema 2.1.2 itu di situ ada peran kunci dari identitas perkalian maupun identitas penjumlahan, yaitu 0 dan 1. Nah, kemudian untuk yang kelompok 3 seperti itu ya. Di situ terkait dengan apa? Ada berapa teorema di situ? Ada 2 komponen, gitu ya. Jadi itu kalau dalam kelompok 3 teorema 2.1.3 di situ bicara membahas tentang kebalikan, ya. Jadi ada ya. Jadi kalau misalkan ada suatu A kali B sama dengan 1, maka bisa dipastikan B-nya itu adalah sama atau A-nya itu adalah seperti itu balikan. Nah, itu masuk dalam turunan dari teorema sebelumnya terkait dengan sifat perkalian. Termasuk juga yang komponen B. Jadi kalau ada suatu A dan B dikalikan A kali B itu hasilnya 0, maka kemungkinannya 0. Itu A-nya 0 dan B-nya 0. Jadi saya kira itu kesimpulan dari perkuliahan kita kali ini. Dan untuk perkuliahan kita yang akan datang, ya, saya minta Anda untuk mengerjakan latihan 2.1 di situ ya, nomor 1 dan 2, ya. Kemudian Anda jelaskan terkait dengan teorema maupun definisi mana yang Anda gunakan dalam membuktikan itu semua, menggunakan kaidah pembuktian naratif sebagaimana yang sudah dicontohkan tadi. Terus kemudian yang berikutnya adalah silahkan Anda pelajari ya bab yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang, yaitu tentang bilangan rasional, irasional beserta sifat terurut dari bilangan real. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya kira sudah cukup jelas ya apa yang kita pelajari saat ini. Saya kira itu sebelum kita akhiri perkuliahan ini, mari kita bersama-sama membaca adalah Oke, untuk absennya sudah kita lihat ya. Sudah. Oke, sampai ketemu di depan, insyaallah. Saya tutup perkuliahan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.